Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi azmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul lagi di pelajaran seni budaya anak-anak, yaitu di kelas 7 lah, kelas 7. Sebelumnya kita belajar mengenai tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil lah, bahan tekstil. Nah, pembahasan yang terakhir itu mengenai tentang jenis dan sifat bahan tekstil. Kalian buka halaman 122 di buku paketnya lah, di buku paketnya. Halaman 122. Semalam kita membahas tentang jenis bahan tekstil dan sifatnya lah itu. Yang pertama itu adalah katun, yang kedua wool, yang ketiga sutra, yang keempat tekstil lah itu. Dan C-nya jenis bahan pewarna tekstil lah, pewarna tekstil. Semoga kalian ini ingatlah, jenis-jenisnya ini kalian ingat. Kalau bisa dicatat lah, ada kalian berisi rangkumannya lah, isi rangkumannya. Nah, terus yang D, kita akan membahas yang D. Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil, halaman 124. Nah, itulah halaman 124. D. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda. Misalnya, sulam, batik, sablon, dan tenun ikat, serta bordir dan songket. Nah, itu adalah untuk proses untuk membuat ragam hias pada bahan tekstil lah itu. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil misalnya dilakukan pada kaos oblong. Nah, kaos oblong di sini ada contohnya. Di sini dia menggunakan kaos oblong dan menggunakan cat tekstil lah. Ini khusus cat tekstil ini untuk mewarnai ataupun membentuk warna di kaos oblong lah, kaos oblong. Nah, itu kelas 7 yang ada yang sekarang sudah kelas 8. Mereka dulu Ustadz praktek dengan cara menyablon dengan menggunakan cat tekstil lah, dan bagus hasilnya lah, bagus. Nah, nanti kalau sudah turun ke pondok kita akan praktek lah itu. Praktek dengan cara mewarnai di baju kaos oblong dengan cat tekstil, itulah itu. Jadi sabar ya dulu, sabar menunggu sekolah kita turun lagi lah itu. Kaos oblong dibuat dari bahan yang menyerap cat. Nah, bahan pewarnanya yang digunakan misalnya cat tekstil ataupun cat sablon dengan alat kuas. Nah, itu ada dua lah, cat tekstil ataupun alat cat sablon. Nah, itulah dua. Berikut ini contoh penerapan ragam hias pada produk kaos oblong dengan teknik menggambar. Yang pertama, siapkan gambar rancangan ragam hias pada kertas. Nah, itu dengan cara menggambarlah. Yang pertama adalah kertas. Yang kedua, siapkan kaos oblong berwarna putih dan berilah alas. Nah, ini untuk Ustaz lupa. Ini untuk yang untuk baju lah, untuk baju. Yang pertama itu adalah rancangan. Rancangan itu contoh yang mau dibuat kalian. Ada objeknya apa, misalkan lah itu. Siapkan kaos oblong pewarna putih dan berilah alas di dalam bajunya. Kalian harus memberi alas di dalam baju nih, dalam baju ini nah. Harus dibeli alas. Kenapa? Untuk mengurangi tidak menyebar ke belakang bajunya lah. Untuk mengurangi tidak menyebar ke belakang baju lah itu. Nah, dengan papan triplek lah di dalamnya agar pengecatan tidak akan tembus ke belakangnya lah itu. Pindah gambar rancangan gambar ragam hias ke permukaan kaos dengan pensil. Nah, itu dengan cara disketsa apa yang kalian ingin buat di bajunya itulah. Misalkan kata-kata bisa juga, ataupun gambar lainnya bisa juga lah itu.
4. Selesaikan gambar rancangan dengan menerapkan warna-warna yang menarik dengan alat kuas lah. Nah, selesaikan gambar rancangan dengan menerapkan warna-warna dengan alat kuas. Artinya itu adalah diwarnai dengan cat tekstil lah, cat tekstil ataupun cat sablon lah itu. Yang terakhir itu keringkan hasil gambar ragam hias dengan hair dryer. Nah, keringkan atau nih pengering rambut lah, ataupun bisa dengan cara dijemur lah, dijemur. Bentuk ragam hias dapat diaplikasikan pada media tekstil. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik menggambar pada bahan tekstil. Kaos menjadi pilihan yang bisa dilakukan lah. Itu sekarang ini sangat tren lah, baju-baju yang hasil sablonan itu sangat tren lah, dan bahkan banyak peminatnya lah. Dulu Ustadz, kalau kalian pernah menyablon dengan bahan yang mudah, itu adalah dengan cara ini ada loh yang kotak rokok itu ada loh, misalnya tulisannya itu merek rokok lah, merek rokok. Nah, itu diambil itunya, terus diolesi dengan autan, sampai full, terusnya ditempel ke baju. Nah, tunggu beberapa menit, hitungan 10 menit, dibuka lagi, itu hasilnya yang teks dari kotak rokok tadi itu akan menempel di baju itu. Dulu masih anak-anak itulah sangat suka sekali dengan gambar-gambar gitulah. Jadi di baju yang oblong ataupun tanpa tulisan itu hibak hasil sablonan lah, itu pada zaman sekarang itu tren lah. Ataupun kaos-kaos yang oblong itu sangat tren juga lah itu. Menggambar pada bahan tekstil kaos menjadi pilihan yang bisa dilakukan. Nah, pewarna bisa dilakukan dengan menggunakan cat tekstil ataupun cat sablon. Prosesnya pembuatannya dapat menggunakan kuas dan diberi campuran beraneka ragam lah. Nah, itu warnanya sangat beraneka ragam. Contohnya kan bisa seperti batik sasirangan loh. Nah, kan ada loh itu yang ragamnya itu acak. Di sini merah, di sini putih, di sini pink, di sini hitam. Nah, warnanya bisa acak gitulah, tergantung selera yang pembuat lah itu. Terus menggambar dengan bahan tekstil ataupun kaos menjadi beberapa tahap berikut ini lah. Ini menggambarnya lah dengan bahan tekstil. Yang pertama, buatlah sketsa ragam hias yang sudah dipilih. Nah, ini untuk ragam hias lah. Jadi langkah pertama itu siapkan baju, yang kedua buatlah sketsa ini. Yang pertama baju, ini membuat sketsa dan ini diberi warna. Yang kedua, gunakan kayu triplek ataupun karton tebal sebagai alas kaos. Nah, itu sangat penting lah untuk menahan supaya tidak ke belakang gambarnya lah, itu ke belakang warnanya maksudnya. Nah, nomor 3, berilah warna pada ragam hias. Nah, kalian harus memberi warna hasil dari sketsa tersebut lah itu. Warnanya itu tergantung sesuka kalian lah. Yang penting bagus dilihat. Pokoknya semua lukisan itu adalah keindahan, estetik lah, indah. Tidak yang indah lah. Pokoknya estetik itu semua mencakup semua jenis lukisan lah itu. Terus untuk alat-alatnya itu kan kalian sudah tahu loh alat-alatnya apa-apa aja. Yang pertama itu pensil ataupun bolpen. Yang kedua kuasnya itu ada beberapa macam lah. Ada yang halus, ada yang 0,1 mili. Nah, itu ada ukuran-ukurannya lah untuk kuasnya lah. Berbagai macam, ada yang 1 mili sampai ada yang ganal lah, yang kayak menguas dinding itu lah. Itu jenis-jenis kuasnya yang itu sangat banyak lah. Nah, terus
cat tekstil ataupun kaos oblong juga lah. Terus yang harus disediakan itu adalah papan triplek juga itulah. Nah itu sangat penting lah. Kalau perlu juga hair dryer, nah itu untuk mengeringkan lah. Kalau tidak ada, kalian bisa menggunakannya dengan cara dijemur lah, dijemur. Nah untuk prakteknya kita tidak praktek. Nah, kalau sudah kembali ke pondok kita akan praktek lah. Kalau jarak jauh ini kita tidak melakukan praktek karena itu sangat banyak bahan-bahannya dan harus didampingi pembuatannya lah. Kenapa Ustadz jadi tidak mempraktekkan, gitulah, itu alasan Ustadz lah, banyak bahan-bahannya dan harus didampingi untuk membuatnya. Itulah kalau dulu Ustadz itu per kelompok membuatnya itu. Tugasnya Ustadz mau lupain, minggu depannya, bukan minggu ini, minggu depannya kita akan ulangan harian dengan pilihan ganda yaitu berbentuk kuis seperti kemarin itulah. Nah tugas hari ini apa ya? Oh ini aja. Coba kalian cari ini ya. Coba kalian cari di internet ataupun di mana aja contoh cat tekstil dan cat sablon. Dua gambar itu aja. Satu gambar cat tekstil dan satu gambar cat sablon. Dan dikirim ke GCR. Ustadz mau tahu apakah kalian bisa membedakan cat tekstil dan cat sablon dan diberi keterangan. Misalkan cat tekstil gambarnya, cat sablon gambarnya. Nah itulah, apakah kalian bisa membedakan cat tekstil dan cat sablon. Itu saja tugasnya lah. Dan dikirim ke GCR lah. Saya tunggu dan baca petunjuk pengerjaannya lah gitu. Ya sudah, mungkin sampai di sini saja Ustaz ada sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa saja chat WA Ustadz, ada di kolom deskripsi WA Ustadz. Sampai di sini Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.